Ya, Pak Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka via Zoom meeting dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya di rumah sehat semuanya. Pak Guru doakan semua semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Coba sebelum Pak Guru awali kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, pinter mengaji, belajarnya juga semangat, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Amin Allahumma amin. Yuk kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Yang di rumah juga mengikuti. Ya, yang di rumah juga anak-anak mengaji. Nanti yang disampaikan Pak Guru, kalau Pak Guru mengajak mengaji, anak-anak juga di rumah mengaji. Nanti kalau Pak Guru membaca surah yang dibacakan, anak-anak di rumah juga mengikuti. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Coba Pak Guru tanya dulu, tadi siapa yang sudah sholat subuh, nanti bisa angkat tangannya. Ayo, jujur. Tadi, coba Pak Guru tanya, tadi yang sudah sholat subuh tunjuk jari atau angkat tangan. Jujur. Ayo. Ayo. Ini siapa namanya? Mbak siapa ini? Yo, nyalakan mic-nya dulu. Mic-nya dinyalakan. Mbak siapa namanya? Mic-nya sudah dinyalakan? Halo? Ini dengan Mbak siapa? Cek-cek coba, suaranya kurang jelas. Pak Guru kurang mendengar. Ayo, coba-coba. Mic-nya dinyalakan dulu semuanya. Nanti kalau sudah proses pembelajaran, oh ya, ini dengan Mbak siapa ini? Hah? Himawali.
Oh ya, ya alhamdulillah ini sudah ada banyak sekali anak-anakku yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh. Biasakan ya anak-anakku setelah bangun tidur mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat subuh yang berjumlah berapa rakaat? Berapa rakaat? 2 rakaat. Alhamdulillah. Yang lain semuanya semoga bisa istiqomah dan terus belajar. Karena anak-anak masih kecil ya harus belajar setiap hari untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai anak-anak lupa mengerjakan sholat. Ya, anak-anakku yang Pak Guru cintai dan yang Pak Guru banggakan, pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 8. Bisa dibuka paket PAI, ya paket PAI halaman 53. Coba dibuka. Iya. Yuk dibuka halaman 53. Sudah ketemu? Yuk sambil menunggu teman-teman kalian yang membuka buku paket mencari halaman 53, kita mau rajaah dulu sebentar ya. Kita awali dengan membaca surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dulu, Al-Ikhlas. Ya, semangat ya. Nanti di rumah juga murojaah. Diawali dari surah An-Nas. Semangat membacanya biar nanti anak-anak mendapatkan banyak pahala, semuanya dijadikan anak-anak yang hebat. Yuk kita awali dulu dengan membaca surah An-Nas bersama-sama. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Pak W. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syuturin nas. minal jinnati wan nas. Ya, dilanjutkan surah Al-Falaq. Anak-anak di rumah juga mengikuti, ya, semuanya mengikuti dengan semangat. Pagi-pagi harus semangat ya Pak Wi, Pak. Harus semangat, tidak boleh alasan aku masih ngantuk. Wah, enggak boleh. Iya, yuk kita lanjutkan dengan surah Al-Falaq basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq. wa min syarri ghasiqin idza waqab Wa min syarrin fas naffatsati fil 'uqad. wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditambah-tambah sekali lagi. Ya, surah Al-Ikhlasnya sekali lagi. Yang di rumah juga harus membaca dengan semangat. Tidak boleh aku males. Oh, ini kan sudah belajar, sudah waktunya anak-anak harus
beraktivitas ya Pak W Pak. Jangan alasan aku kan masih pengen mainan. Ini kan sudah waktunya anak-anak belajar. Yuk kita baca surah Al-Ikhlas sekali lagi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tasdik bersama-sama. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawali aktivitas pagi hari ini dengan mengaji, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, sudah ketemu halaman 53 anak-anakku? Sudah semuanya? Sudah ya. Disiapkan. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin dicatat, boleh mencatat sendiri di buku tulis. Iya, buku, alat tulis. Yang paling penting adalah buku paket ya. Buku paketnya PAI halaman 53. Ya. Ya anak-anakku, coba hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Raja. Allah Maha Raja itu merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang Allah miliki berupa Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Coba Pak Wi, anak-anak udah tahu belum toh Asmaul Husna itu apa coba? Lagi ya. Ayo. Dulu sudah dijelaskan ya tentang apa itu Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Ada yang masih ingat Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna apa Pak W? Ya, Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Itu namanya Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa anak-anakku? Ada 99. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya 99. Hari ini yang kita pelajari adalah Al-Malik, Allah Maha Raja. Maksudnya apa Pak Guru? Maksudnya Allah itu menguasai alam semesta. Jadi yang berkuasa terhadap alam semesta ini hanyalah Allah. Allah ingin menjadikan gunung, Allah ingin menjadikan laut, Allah ingin menjadikan bumi, Allah ingin menjadikan semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit siapa Pak W? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan bintang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sih dicoba itu. Anak-anak dilihat paling bawah ada gambar. Itu gambar apa Pak W? Ada gambar dari bulan, ada gambar dari planet, ada gambar dari gunung. Itu semuanya adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia yang menciptakan siapa? Allah. Tapi kalau pesawat, kayak ini, pesawat siapa yang menciptakan? pesawat mobil. Iya, pesawat, mobil, kereta, sepeda motor, sepeda ontel. Itu siapa yang menciptakan? Manusia. Kalau yang menciptakan manusia biasanya itu mudah sekali untuk rusak. Wah, kalau
sepeda ontel dipakai setiap hari karena belum belajar, tahu-taunya nubruk, nabrak tetangga, ternyata sepedanya cepat rusak karena yang membuat siapa? Manusia. Tapi kalau kalau ciptaan yang menciptakan Allah ini sudah kuat, tidak mudah rusak kecuali ulah dari tangan manusia. Adanya tanah longsor itu kalau manusia bisa menjaga alam semesta, insya Allah tidak akan terjadi. Kalau manusia itu ingin membuat kerusakan, ya akhirnya terjadilah tanah longsor. Itu ya. Coba anak-anak dibuka halaman 54. Ini ada latihan Pak W. Ya, ada latihan. Coba nanti dijawab siap nomor 1. Iya, ayo berlatih. Halaman 54 bisa dibuka anak-anakku. Siapkan pensilnya. Iya, siapkan pensil. Nanti belajar untuk menulis. Belajar untuk menulis. Karena tidak lama lagi nanti anak-anak juga akan tes penilaian akhir tahun. Iya, kenaikan kelas. Nanti kalau udah bisa nulis, nah kira-kira naik enggak Pak W? Nah, iya. Jadi anak-anak kelas 1 harus sudah bisa menulis dengan rajin. Ya, rajin dengan rapi. Yang penting itu bisa menulis ya. Coba nomor 1. Nomor 1, Nomor sebutkan arti Al-Malik. Sebutkan arti Al-Malik. Dipilih operator ya. Ya, coba yang sudah bisa, coba tunjuk tangan. Tunjuk jari atau angkat tangan. Halo. Iya, ini siapa ini, Bu? Ya, dipilih Bu Guru atau Pak Guru operator. Iya, coba. Dipilih nanti. Dipilih. Ayo, siapa yang sudah bisa Al-Malik? Siapa itu, Bu? Denin Halim. Oh, 1.2. Denin iya, coba. Ayo. Suaranya. Mic-nya dihidupkan. Biar Pak Guru nanti bisa mendengar. Gainin Halim, mana? 1.2, ayo. Ya, cek dulu suaranya, sudah masuk belum? Gainin Mubarak Halim. Ya, ayo Mas, jawabannya apa ini? Sebutkan arti Al-Malik tadi. Artinya apa, Mas? Tidak terdengar suaranya ya, Bu ya. Ya, ini. Iya. Suaranya belum terdengar ya. Belum terdengar suaranya sampai sini. Ya, coba. Sekali lagi ya, yang lain. 1 kali lagi nanti kita lanjutkan materinya. Meskipun tidak terdengar suaranya. Tapi sudah bagus. Ya. Ataris 1.4. 1.4 coba ya. Ataris yang mana? Ataris 1.4. Ya, suaranya. Jawabannya apa, Mas? Jawabannya? Arti Allah Maharaja. Allah Maharaja 100. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Coba yang kedua ini mudah sekali Pak W. Nomor 2. Allah menguasai titik. Sidan Ibrahim kelas berapa Bu? Oh ya. Zidan Ibrahim
mic-nya di ya, coba yang keras sedikit biar Pak Guru mendengar. Menguasai bumi dan seluruh semesta alam semuanya. Ya, Iya. Allah menguasai Iya. Allah menguasai Alam semesta. iya alam semesta. ya 100 untuk Jawabannya Mas benar. Zidan Ya, tadi ya. Oh ya Zidan. Mas Zidan 100. Sip, pinter. Yang Teman-teman terakhir yang lain ini. juga mengikuti loh Pak ya di rumah ya. Oh iya, nanti anak-anak yang lain sambil nulis jawabannya. Ya, berarti jawabannya apa? Ditulis. Nah, yang pertama. Pak Guru kita. Iya, hebat. Kelas Nomor 3 coba. Penguasa alam semesta adalah, coba Pak Wi, lihat anak-anak yang semangat. Coba Bu. Ya, Gaza dan Gaza 1D. 1D ya. Iya, 1D. Yuk. Jawabannya apa? Anak soleh. Penguasa alam semesta adalah mic-nya dihidupkan. Mic-nya. Mic Speakernya ya. speaker. Allah. Allah, Ya, alhamdulillah 100 semuanya ya. Coba saya ulangi sekali lagi Pak W jawabannya ya. Nomor 1 itu sebutkan arti Al-Malik. Jawabannya Allah Maha Raja. Kemudian yang kedua, Allah menguasai alam semesta. Kemudian yang ketiga, penguasa alam semesta adalah Allah. Hebat anak-anakku semuanya. Semuanya sudah pintar, sudah hebat. Coba kita lanjutkan sub yang kedua. Halaman 55. Bisa dibuka anak-anakku. Iya, halaman 55 sudah ketemu? Ya. Kita lanjutkan tentang 2 kalimat syahadat. Ya, coba. Syahadat artinya persaksian. Coba Bu Guru bisa ditulis di situ, diselipkan di kalau bisa. Kalau syahadat artinya persaksian. Ya. Oh iya. Ya, syahadat. Coba ditulis anak-anakku ya. Syahadat. Iya, ditulis. Anak-anakku boleh menulis di buku tulis. Menulis di buku tulis. Boleh. Belajar menulis Pak W ya. Biar anak-anak terbiasa untuk menulis. Dan tulisannya biar tambah bagus. Ya. Syahadat artinya persaksian. Itu arti dari syahadat. Syahadat itu terbagi menjadi berapa Pak W? Ya, di sini terbagi 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Artinya coba Pak W. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Jadi kalau orang pertama kali yang harus dilakukan, ya, yang dilakukan ingin memeluk agama Islam, maka yang pertama kali diucapkan adalah syahadat tauhid, adalah persaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah oleh manusia.
tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi anak-anak sudah belajar tentang Al-Malik, Allah Maharaja, telah menciptakan alam semesta, bumi, langit, bulan, bintang yang menciptakan Allah. Maka manusia berkewajiban untuk menyembah kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang salah satu kuncinya Pak Wi. Kuncinya, siapa yang mau dimasukkan surga oleh Allah? Bilang aku. Coba, siapa yang ingin dimasukkan surga oleh Allah? Siapa yang pengen masuk surga? Iya, kalau anak-anak, aku pengen masuk surga Pak. Di surga itu semuanya nikmat, dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Aku pengen apa? Es krim. Bidadari datang. Ini yang kamu minta. Semuanya dilayani. Lah, kuncinya adalah anak-anak mengucapkan syahadat tauhid. Yuk, coba kita baca dulu Pak, syahadat tauhidnya bersama-sama. Anak-anak di rumah mengikuti ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Iya, coba anak-anak. Yuk, yang berani Coba. baca. Iya Pak. Coba anak-anak membaca syahadat tauhid. Iya. Dan artinya Pak. Oh iya, hebat. Coba Pak Guru pengen tahu. Siapa yang bisa membaca syahadat tauhid? Angkat tangan. Iya, yuk yang paling semangat. Guru ya. Ya. Ini siapa namanya? Falah 1C. Coba. Yo, Mas Falah. Mic-nya dihidupkan. Ya, yuk dibaca. Syahadat tauhid. Ya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Artinya yang syahadat tauhid. Aku bersaksi. Ya. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah, hebat. Iya, sekali lagi Pak W. Karena ini laki-laki, coba yang perempuan. Aku juga pengen tahu Pak W. Pak Guru pengen tahu. Anak-anak yang perempuan juga bisa. Wah, yuk. Perempuan. Coba. Yuk, sekali lagi. Perempuan ya. Iya. Iya, coba. Ya ini. Ya ini. Ya, siapa? Hana. Oh, Shana, Mbak Shana. Kelas 1.3. Yuk coba dibaca bunyi syahadat tauhid dan artinya. 1, 2, 3. Yuk mic-nya dihidupkan dulu. Nah, yang keras. Mic-nya dihidupkan dulu mic-nya. Mic belum hidup itu. Ayo. Yang gambar speaker diklik gitu ya. Belum. Gambar speakernya diklik. Ya. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu artinya saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah, ternyata anak-anak atau hebat ya Pak Wiwa. Hebat semuanya sudah bisa membaca syahadat tauhid. Coba sekali lagi kita baca syahadat tauhid bersama-sama.
Kita baca syahadat tauhid beserta artinya. Di rumah juga mengikuti Iya. biar nanti tahu. Kalau terdengar suara adzan asyhadu alla ilaha illallah. Oh, itu namanya syahadat tauhid. Wah, anak-anak hebat. Oh, Langsung ke nanti masjid. iya Wah, langsung ke siap, Pak. masjid melaksanakan sholat. Yuk kita baca bunyi syahadat tauhid bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya Iya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Kemudian yang Syahadat bawahnya itu adalah syahadat Rasul. Artinya anak-anak ya, bersaksi ya memberikan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu lahir di mana, Pak Wi? Di Mekah. Lahir di Mekah. Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah. Kemudian beliau wafat di kota Madinah. Jadi anak-anakku yang sudah berkesempatan melaksanakan ibadah umroh, nah nanti di kota Madinah anak-anak bisa ziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat tauhid tadi sudah. Coba syahadat Rasul bunyinya. Yuk kita baca bersama-sama, dilihat tulisannya, nanti diturunkan Pak Guru. Biar anak-anak kalau sudah mendengar, loh, oh itu namanya syahadat Rasul. Kalau ada yang lain, oh itu namanya syahadat tauhid. Anak-anak sudah bisa. Yuk kita baca syahadat Rasul bersama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penutup. Nah, penutup dari rasulnya Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi lagi. Coba nabinya Allah itu ada berapa? Rasulnya Allah itu ada berapa? Yang wajib kita ketahui. Anak-anak sudah tahu? Dari nabi yang pertama, nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Muhammad. Itu jumlahnya ada berapa anak-anak? 20. Ada 25. Jadi anak-anak harus beriman bahwa Nabi Muhammad itu merupakan salah satu rasulnya Allah yang harus kita imani, yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Iya, ya. Iya, hebat. Coba kita baca sekali lagi, nanti anak-anak Pak Guru pengen lihat. Ya, nanti coba dipilih oleh Pak Guru dan Bu Guru yang ada di sini. Nanti yang hebat ya Pak Wiwa, yang sudah bisa membaca hebat, yang sudah berani. Nah, yang sudah berani. Tidak boleh aku takut, tidak boleh. Anak takmir kok takut ya. Jadi anak takmir harus hebat. Yuk kita baca syahadat Rasul bersama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya dan aku bersaksi bahwa
Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi anak-anak ya harus percaya bahwa Nabi Muhammad merupakan salah satu utusannya Allah. Syarat seseorang ingin masuk Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat tauhid, yang kedua mengucapkan syahadat Rasul. Anak-anak juga harus hafal, anak-anak harus bisa, ya kan? Harus bisa. Coba, yuk, yang hebat Bu Guru bisa dipilih anak-anak yang membaca pinter, membaca tentang syahadat Rasul. Ya, ya, angkat tangan coba. Dipilih Bu Guru yang berani, yang hebat, yang semangat. Siapa ini? Siapa? Hilya. Oh Hilya. Hilya Oh kelas iya, 1. Hilya kelas 1. Oh, 1D. Oh, Mbak Hilya. Sip. Yuk. Ya, dibaca. Mana ini? Di atas. Ayo, ya, yuk Mbak Hilya. Ayo, sip. Rasul. Ya. Dibaca syahadat Rasul. 1, 2. Oh, mic-nya dihidupkan dulu mic-nya. Oh iya, sip. Ya, coba. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Semangat, tepuk tangan Pak W. Ternyata anak-anak itu semuanya hebat. Yang paling berani itulah anak-anak yang selalu semangat. Nah, ini anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini kita tadi sudah belajar tentang Al-Malik, Allah Maharaja, dan yang kedua kita sudah belajar tentang syahadat. Biar semangat lagi Pak W, kita tutup dengan tepuk anak soleh. Iya, ya, anak-anak di rumah nanti juga kalau Pak Guru bilang tepuk anak soleh, jadi anak-anak semuanya di rumah mengikuti. Yuk, coba kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Alhamdulillah. Tidak terasa waktu sudah hampir 30 menit lebih kita belajar pendidikan agama Islam, pelajaran 8 tentang Allah Maharaja dan juga tentang syahadat. Anak-anakku di rumah, sebelum Pak Guru akhiri, pesan yang pertama, anak-anak selalu menjalankan sholat. Jadi tidak boleh aku lupa Pak, enggak sholat. Lah kenapa? Saya lupa bangun tidur terus bermain, enggak boleh. Jadi habis bangun tidur, ambil air wudhu, terus melaksanakan sholat. Kalau siang hari, duhur, asar, ya anak-anak kalau sudah terdengar adzan, bergegas untuk menuju ke masjid ya Pak Wewa. Menuju ke masjid, melaksanakan sholat. Kalau malam petang, sholat maghrib, sholat isya, anak-anak juga harus terus melaksanakan sholat setiap hari 5 waktu. Ada sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat duhur
4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Jadi anak-anak setiap hari tidak boleh meninggalkan sholat. Yang kedua pesan Pak Guru, tetap belajar mengaji dan belajar pelajaran. Jadi biar nanti anak-anak di rumah tambah semangat, Pak Guru bisa memantau kegiatan anak-anak. Jangan lupa mengisi buku pantauan, kertas pantauan. Iya, lembaran yang sudah dikasihkan oleh Bapak Ibu Guru dicatat. Oh, hari ini saya sholat subuh dicantang. Oh, hari ini saya belajar materi tematik catat. Hari ini aku belajar PI dicatat. Itu bertujuan agar Pak Guru, Bu Guru bisa mengecek kegiatan anak di rumah. Tidak tulan terus, tidak main terus. Iya, tidak main HP terus Pak W. Wah, ini yang bahaya. Anak-anak malah aku kan libur terus jadi bisa main HP ya, tidak boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Dampingin orang tua ya. Iya, harus selalu dapat didampingi oleh orang tua. Iya, alhamdulillah untuk pembelajaran PAI sudah selesai. Setelah ini nanti anak-anak akan pelajaran Al-Quran hadis. Nanti bisa disiapkan di rumah, bisa disiapkan buku paketnya, kemudian buku, tuh, kemudian alat pensil, ya disiapkan di rumah biar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak Syafaat Dan saya Pak Warsito. ya Pak Wi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak yang solih-solihah di rumah? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jangan sampai kita nggak semangat kalau di rumah. Sekarang saatnya kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu Cici. Semuanya sudah disiapkan. Buku paket Al-Quran Hadis sudah ada semuanya ya. Juga pensilnya disiapkan. Ya, pinter. Terus sekarang dibuka halaman 112. Ya. Kita belajar surah Al-Ma'un. 112. Yo, dibuka dulu. Sudah ya? Nah, ini Al-Ma'un ini gampang ini. Siapa yang sudah hafal ini? Siapa yang berani membaca dengan hafalan
Yang lantang, yang keras. Oh, itu. Sudah. Siapa itu? Lah. Oh, Mbak Via kelas 1A. Ya. Dihidupkan, mic-nya dihidupkan dulu. Surah Al-Ma'un. Ya, Mbak Via kelas 1A. Monggo. Mic-nya itu dibuka dulu mic-nya. Mbak Via, mic-nya dibuka dulu, bilang sama mamanya. Ya. Dah, siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gimana surat Al-Ma'un? Dari Kak Awo dulu. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'ai Aro'aital lati yukadzibu biddin fadzalikal ladzi ya'udul adim yatim. alayahud ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unnal ma'un. Alhamdulillah, shadakallah, pintar. Ini semuanya juga sudah bisa hafalan surat Al-Ma'un ya. Ini. Sekali lagi, siapa yang ini Mbak Kaila Azka. Oh ya. Dibuka mic-nya dulu, Mbak Kaila. Lah, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi ya'tul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzi lahum an sholatihim sahun alladzi lahum yu'un wa yamna'una ma'un. Masya Allah, Shadaqallahul adzim. Ya, pintar semuanya. Udah ya, 2. Yang lain nanti ngaji sama guru tahsin tahfidz-nya. Sekarang setelah kita membaca surah Al-Ma'un, mari kita mengenal apa sih Al-Ma'un itu. Nah ini, Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Al-Ma'un ini tadi sudah dibacakan sama Mbak Kaila, sama Mbak Via, terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Berarti termasuk surat apa? Surat Makkiyah. Ya, benar. Kemudian sesudah surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah, Allah menurunkan sebelumnya itu menurunkan surah At-Takasur. Terus apa sih isi dari surah Al-Ma'un ini? Ini diantaranya yang pertama. Ini Allah menceritakan tentang para pendusta agama. Pendusta agama itu apa sih, Bu Cici? Kok aku enggak tahu ya. Pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim, lah ini menghardik juga apa ini? Kalau menghardik itu kayak membenci, terus mengata-ngata yang jelek sama anak yatim, itu enggak boleh. Itu namanya pendusta agama. Dan tidak memberi makan orang miskin. Terus salah satu kandungan yang lain yaitu Allah memberi ancaman kepada orang yang
lalai sholat. Apa itu lalai sholat? Lalai sholat itu ketika kita kalau sudah waktunya sholat, kita nanti, itu kita nggak mau segera sholat, itu kita meremehkan sholat, itu namanya juga lalai. Terus tidak melaksanakan sholat, itu juga nggak boleh. Terus ria itu sombong, kita merasa lebih bagus dari orang lain, kita merasa diri kita semuanya bisa, yang paling bagus, itu namanya ria. Jadi Allah itu melarang para pendusta agama ini dan mengancam orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi seperti yang tadi, seperti pelajaran pendidikan agama Islam oleh Bapak Syafaat, kita juga diingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu. Sesuai waktunya kita harus segera sholat kalau waktunya sudah datang. Selanjutnya, tadi yang masih belum hafal, dibuka lagi surah Al-Ma'unnya. Kita baca-baca lagi. Kita hafalkan kembali surah Al-Ma'un ini. Ya, bersama-sama, enggak apa-apa, ayo. Apa dibuka aja, Bu? Dibuka. Ya, dibuka mic-nya semuanya ya, biar ramai. Bareng-bareng kita menyuarakan suara kita bersama-sama. Mengaji surah Al-Ma'un. Ya, dibuka. Mic-nya dibuka, kita ngaji bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Slide-nya mana, Bu? Enggak ada. Slide-nya. Ya. Oh, maksudnya dibuka surat apa mic-nya ini loh. Oh, enggak bisa, oh ya. Ya udah, nanti kita membaca langsung aja ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nanti di rumah bisa diulang-ulang kembali biar kita bisa menghafal surah Al-Ma'un ini. Jangan cuma sekali dok. Jadi habis sholat kita baca Quran, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sedikit ada waktu untuk membaca Al-Quran biar kita semakin lancar. Sudah hafal, karena sudah hafal semuanya. Nah, tadi berdasarkan apa tadi cerita yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Jadi kita harus mengambil apa? Mengambil hikmah dari surah Al-Ma'un yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, apa itu ya? Tolong menolong dalam kebaikan. Jadi ini tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kalau ada teman kita yang berbuat buruk, kita membantunya. Ayo kita, misal ada teman kita yang dinakali, mah kita bantu nakali, kita ikut-ikut, itu enggak boleh. Bagusnya kalau ada teman yang berbuat baik, kita ikut-ikutan, kita membantu. Yang misal teman kita mengalami kesulitan, kita juga membantu menolongnya agar menjadi mudah. Yang kedua, berbicara lemah lembut. Lemah lembut itu bagaimana? Yang sopan, yang bagus. Anak-anak SD Ta'mirul Islam bicaranya yang sopan,
enggak kasar, enggak yang jelek-jelek, enggak cuma dengan anak yatim, tapi di sini karena membahas anak yatim jadi dikhususkan anak yatim, tapi juga kepada semua orang, kepada teman-teman kita, kepada bapak ibu guru, orang tua, tetangga, semuanya harus berbicara dengan baik. Selanjutnya yaitu kita harus tidak menghardik. Jadi karena kita sudah berbicara dengan baik kepada anak yatim, kita jadi tidak menghardiknya. Tidak menghardik itu apa ya? Tidak menghardik itu tidak itu berkata kasar sama anak yatim. Kamu dasar anak yatim. Oh, tuh. Itu enggak boleh ya. Jadi kita harus saling menyayangi, terutama sama anak yatim karena Allah menyukai siapa saja yang menyayangi anak yatim. Seperti Rasulullah juga dalam sabdanya dalam apa namanya? Dalam hadis itu menceritakan kalau Rasulullah dengan orang-orang yatim, dengan anak yatim itu dekat sekali. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka kita harus menyayangi anak yatim. Yang keempat, memberi kepada fakir miskin. Apapun itu, kita punya jajan, kita punya makanan apapun, kita punya uang sedikit, kalau bisa memberikan kepada fakir miskin. Di sini siapa yang punya tetangga yatim, temannya dan yang yatim atau kepada tetangga yang yatim itu harus menyayangi ya, nggak boleh ngejek, nggak boleh ngajak sama anak yatim, malah kita harus deket-deket, harus sayang sama dia, nggak boleh menjelek-jelekkan, nggak boleh mengucilkan. Terus yang kelima, tidak lalai dalam mengerjakan sholat. Tetap semangat mengerjakan sholat. Yang laki-laki sebaiknya di masjid. Jadi nanti kita belajar berjamaah di masjid. Atau kalau masjidnya jauh ya enggak apa-apa di rumah. Nanti ayah ibunya juga diingatkan. Ma, ayah, bunda, ayo sholat gitu ya. Kalau sudah waktunya, sudah adzan, kita segera mengerjakan sholat. Dan ini sholat pada awal waktu. Nggak usah nunggu-nunggu. Misal sholat subuh, nunggu malah matahari terbit. Itu enggak boleh, itu namanya sholat duha. Ya, harus sebaiknya di awal waktu, biar kita mendapatkan lebih banyak pahala. Ya, pintar-pintar semuanya. Terus ini ada latihan. Ada di halaman 116. Bisa dibuka dulu. Terus dipersiapkan pensilnya, diorek-orek, enggak apa-apa. Ya, halaman 116. Oh ya. Ini kita meneruskan dari yang sebelah kiri itu kita lanjutkan mencari lanjutannya di sebelah kanan. Sudah dicontohkan. Wayam naonal maon. Lah itu. Kita coba dari yang paling atas sendiri. Ini yang paling gampang. Ini ayat 1 ini. Coba dibaca bisa enggak? Kalau bisa pelan-pelan tak bacakan. Aro'ai talladzi yukadzibu biddin. Pintar. Ya. Di bukunya tinggal digaris. Tuh, sudah dicontohkan. Aro'ai talladzi yukadzibu biddin. Pintar semuanya. Sudah? Yang baris kedua. Fadzalikalladzi yadu'ul yatim.
Pintar. Ayo digaris lagi. Pakai pensil warna nggak apa-apa ini, biar warna-warni nggak apa-apa. Nggak harus pakai pensil. Terus yang ketiga, wala yahuddu ala to'amil miskin. Pintar semuanya. Yuk digaris. Jangan sampai kemana-mana garisnya ya. Harus di kotaknya itu, Lur. Harus sampai kotaknya. Yang keempat, fawailul lil musallin. Pintar. Wah, gampang ini, tinggal urut ini. Ya, tinggal digarisi. Disambungkan dari fawailul ke lil musallin. Yang terakhir, berarti tinggal sisanya. Alladzina hum sholatihim sahun. Udah ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Coba dilihatkan bukunya. Mana hasilnya? Coba diginikan. Mana? Oh iya ya. Sip, bagus. Nah, jadi kalau ada buku paket nggak cuma ditaruh di tas, disimpan dengan baik-baik ya, tapi juga harus dipelajari, harus diisi-isi. Kalau ada pertanyaan, kalau ada soal, kita mencoba untuk menjawab. Ya, lah itu pinter. Gitu. Oke. Sudah ya? Nanti diulangi belajar di rumah sendiri-sendiri. Selanjutnya surah Quraisy. Ini enggak pakai Al ya, surah Quraisy. Yo, bersama-sama kita membaca surah Quraisy ini. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Udah. Ini lebih pendek dari surah Al-Ma'un tadi. Ini pasti sudah banyak yang hafal ini. Yo, siapa yang berani? Siapa yang mau? Hafalan surah Quraisy. Siapa, Bu? Nabila Zahira. Ya. Yo, Nabila Zahira. Dihidupkan mic-nya. Mbak Nabila dicoba ya, dihidupkan mic-nya dulu itu, dipencet. Ya, ayo. Ayo, Bila ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil Quraisy illa bihim tata iwasyasal halia robah dan baik alati atau amau mesti wa amau min mau. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ini
Sudah makan jadi semangat sekali ya Mbak Nabila ini ya. Yang lain juga ya, jangan lupa sarapan. Yang penting sarapannya juga jangan lupa, kita belajar bersama juga jangan lupa ya. Ada lagi itu siapa? Yang laki-laki. Yang laki-laki siapa itu? Banyak. Rasya. Rasya kelas 1A ya. Dipencet dulu, dihidupkan mic-nya. Sip. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin illafihim latashita'i wasraif falyabudu rabbahadal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallah. Alhamdulillah, Masya Allah, pintar-pintar semuanya anak-anak ini ya. Nah, setelah kita membaca dan menghafalkan surah Quraisy bersama, kita kenal lebih dalam dengan surah Quraisy. Nah, apa itu surah Quraisy? Quraisy artinya suku Quraisy. Ini sudah gampang sekali karena sama. Quraisy berarti artinya suku Quraisy. Apa itu suku Quraisy? Suku Quraisy itu suku pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad. Tahu kan Nabi Muhammad itu nabi kita, nabi tauladan kita, Nabi Muhammad. Jadi suku Quraisy itu yang diamanahi oleh Allah untuk menjaga Ka'bah, untuk memelihara Ka'bah ketika zaman dahulu. Nah, ini surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat pendek. Kalau tadi Al-Ma'un 7 ayat. Dan sama diturunkan di kota Mekah. Karena ya memang suku Quraisy ya berada di kota Mekah. Dan sesudah diturunkan surah At-Tin. Lah, apa saja yang terdapat di dalam surah Quraisy ini? Ceritanya tentang apa saja? Yaitu tentang Allah yang memperingatkan kepada suku Quraisy agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu suku Quraisy sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga Ka'bah di Mekah. Tapi banyak suku Quraisy yang malah tidak menyembah Allah, menyembah patung dan sebagainya, berhala. Jadi Allah memperingatkan dalam surah Quraisy ini. Jadi yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah yang maha kuasa, yang maha besar, hanyalah satu Tuhan yang wajib kita sembah. Selanjutnya kita berlatih ya. Kita berlatih mengenai surah Quraisy. Ini ada di halaman 129. Dibuka dulu enggak Bapak ya? Dibuka 129. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama, ini tinggal melanjutkan. Karena kita tadi sudah menghafal bersama, jadi gampang ya ini. Nomor 1, li ilafi. Jawabannya apa? Li ilafi Quraisy. Yang mana? Yang A ya. Disilang terlebih dahulu di bukunya. Gampang. Nomor 2.
ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Ya, ini gampang ini. Kalau sudah hafal, insya Allah ini mudah untuk menjawabnya. Nomor 3, rihlatasyita'i wassoif. Sama ini nomor 2, 3 sama ya. Nomor 4, titik-titik Rabbahadzal bait. Apa ya? Fal ya budu Rabbahadzal bait. Gampang. Nomor 5, alladzi amahum min ju'. Alladzi at'amahum. Nih lanjutannya. Nomor 6 lanjutannya. Min ju'ayu wa amanahum min khauf. Ayo. Oh ya. Jawabannya C. Terus nomor 7. As-soif. Artinya apa ya as-soif itu? Kalau belum tahu, dibuka halaman 123. As-soif artinya apa? Yang ayat 2. As-soif itu artinya musim panas. Yang C. Ayat 2. Jadi ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Itu ada syita sama as-soif. Kalau syita itu musim dingin, kalau soif musim panas. Nah itu di nomor 8. Nomor 8 lanjutannya. Rihlatasyita'i wassoif. Berarti nomor 8 artinya apa asyita? Artinya musim dingin. Yang B. Ingat-ingat syita'i wassoif. Habis dingin, panas. Nomor 9. Nah ini. Apabila membaca Al-Quran, hendaknya didahului dengan tadi sebelum basmalah kita baca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang namanya ta'awud kan. Nomor 9 jawabannya B. Sudah? Terakhir nomor 10. Nomor 10. Kalau sudah membaca Al-Quran, kita membaca apa? Shodaqallahul azim. Yang C ya jawabannya nomor 10. Shodaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang B dikerjakan sendiri di rumah. Belajar lagi. Alhamdulillah. Belajar kita tentang Al-Quran hadis kali ini sudah sampai di sini dulu ya. Anak-anak bisa istirahat dulu, bisa makan-makan dulu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, tetap menuruti kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan lupa seminggu lagi kita puasa Ramadan. Nah ini berlatih puasa. Siapa yang bisa berpuasa 1 hari? Ada yang pernah puasa 1 hari penuh? Wih, banyak ternyata. Dari imsak sampai maghrib ya.
Oh, udah banyak yang bisa, pintar semuanya. Jadi kita belajar menahan hawa nafsu, nggak cuma makan minum. Nanti pas puasa nggak boleh marah-marah, nggak boleh anyel sama itu adiknya, sama kakaknya, harus baik-baik ya. Seneng nggak kalau bulan puasa ini? Nanti jajan takjil ya. Ya, kita berdoa semoga di bulan puasa kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, bisa menyelesaikannya sampai Idul Fitri ya. Amin. Alhamdulillah, cukup sekian ya dari Bu Cici. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak tambah pinter, tambah rajin, dan tetap jaga kesehatan. Dan berdoa juga semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertemu di sekolah, masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.